Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita mau bedah satu prinsip yang lumayan unik nih. Dari sumber yang Anda bagikan, itu hukum ke-10 dari 11 hukum kekal branding internet. Namanya hukum divergensi. Iya betul, divergensi. Agak kontraintuitif ya, soalnya kan kita sering banget dengar soal konvergensi, penggabungan gitu. Nah, justru itu. Hukum ini bilang sebaliknya. Teknologi itu katanya cenderung memecah, bukan nyatu. Menarik. Pernah kepikiran nggak sih Anda gimana misalnya radio, TV, telepon, komputer, kok malah jadi macam-macam ya jenisnya? Bukannya jadi satu alat super canggih gitu. Nah, sumber ini punya argumen kuat soal itu. Mari kita selami. Oke, jadi inti gagasannya dulu deh. Sumber ini bilang kalau teknologi itu alaminya memecah, divergen. Iya, bukan konvergen, bukan menyatu. Coba deh kita lihat contoh-contoh lama ya. Radio, itu kan nggak jadi satu jenis radio aja. Betul. Malah, pecah jadi ada AM, ada FM, terus ada radio portable kecil, itu radio mobil. TV juga gitu kan. Ada siaran biasa, terus muncul TV kabel, TV satelit, macem-macem. Telepon juga. Dari yang kabel di rumah, terus ada yang nirkabel, muncul seluler, bahkan telepon satelit. Pecah terus. Komputer apalagi? Dulu mainframe gede banget, terus jadi PC, laptop. Sekarang ada perangkat genggam spesifik. Jadi polanya jelas ya, memecah jadi lebih khusus. Iya, familiar banget polanya kalau dipikir-pikir. Nah, dan yang menarik banget di sini, menurut sumber itu, adalah kenapa si konvergensi ini seringnya gagal. Atau ya, nggak se-booming yang diharapkan. Karena dibilang, produk konvergen itu hampir selalu hasil kompromi, gitu loh. Kompromi ya? Maksudnya gimana tuh? Coba melakukan banyak hal, tapi jadinya nggak ada yang benar-benar bagus. Sumbernya kasih contoh TV VCR gabungan itu. Penjualannya katanya infinitesimal. Kecil banget, hampir nol lah. Oh ya, inget tuh ada barang kayak gitu. Mesin cuci sama pengering jadi satu juga kan ada? Ada. Terus contoh paling unik mungkin MP Car ya, mobil amfibi itu. Yang bisa jalan di darat sama di air. Betul. Iklannya aja bilang berkendara seperti perahu, mengapung seperti mobil. Itu kan secara nggak langsung ngaku kalau ya nggak hebat di dua-duanya. Jadi nanggung gitu ya? Nah, sebaliknya perangkat yang fokus, yang divergen, malah sering lebih sukses. Kayak dulu ada Mail Station, khusus buat email. Atau BlackBerry pas awal-awal fokus banget kan? Masuk akal. Terus ada lagi nggak alasan kenapa konvergensi itu bermasalah? Yang cepat banget usang teknologinya, sama sistem home theater yang biasanya lebih awet. Itu contohnya di Philips DVX 8000. Ya jadi aneh kan, kompromi lagi ujung-ujungnya. Oke. Poin soal kompromi ini penting banget ya. Tapi anehnya kok hype soal konvergensi ini kayaknya nggak ada matinya ya. Selalu aja muncul. Nah itu dia. Selalu ada aja yang gemar-gembor soal masa depan serba terintegrasi. Sumber ini malah nyebut contoh dari serial TV Ally McBeal. Oh ya, gimana tuh? Ada adegan karakternya bisa belanja langsung lewat layar TV interaktif gitu. Penulis sumbernya bilang itu ya nggak realistis lah pada masanya. Dan sejarah juga membuktikan kan, banyak upaya konvergensi yang gagal atau ya, gitu-gitu aja. Banyak. Sumbernya nyebut Web TV dari Microsoft, terus ada ACTV yang mau bikin TV interaktif, gagal juga. Terus ada set-top box AT&T sama Microsoft itu kan, yang katanya mau gabungin TV, internet, telepon. Iya, itu juga nggak berhasil kan? Kayaknya emang pada dasarnya melawan arus divergensi ini sulit. Kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, sumber ini bilang divergensi ini bukan cuma soal tren teknologi loh. Oh iya, terus apa dong? Katanya ini kayak, hukum alam gitu, mirip konsep entropi di fisika. Sistem itu cenderung bergerak ke arah pemisahan, ke arah ketidakteraturan, bukan malah nyatu. Wah, dalam juga ya analoginya. Atau, lihat aja evolusi biologi deh. Spesies itu kan memecah jadi varian-varian baru. Nggak pernah ada ceritanya dua spesies beda gabung jadi satu spesies baru. Makanya nggak ada anjing kucing, kan? Alaminya ya memecah, berspesialisasi. Jadi kalau ada model bisnis yang ngotot mau konvergensi, Ya, menurut argumen ini, itu sama aja kayak melawan arus alam. Contohnya layanan pesan terpadu itu, yang mau gabungin email, voicemail, fax jadi satu.
Resikonya ya kayak MP Car tadi. Jadi produk nanggung yang nggak unggul di mana-mana. Oke, jadi jelas banget ya pesannya. Buat Anda yang dengerin, artinya apa nih? Intinya sih, spesialisasi itu menang ya. Betul, fokus pada satu hal. Divergensi itu, secara alami, cenderung lebih kuat daripada mencoba jadi segalanya untuk semua orang. Konvergensi itu seringnya jebakan. Menjadi spesialis itu lebih kuat. Iya, tepat sekali. Jadi kesimpulannya, ya, meskipun ide konvergensi itu kedengarannya efisien, keren gitu ya, tapi secara teknologi dan analogi dari alam yang diangkat sumber ini, nunjukin kalau divergensi, pemisahan, spesialisasi, itu jalur yang lebih kuat, lebih berkelanjutan. Baik buat teknologi itu sendiri maupun buat bangun merek jangka panjang ya. Pasti, alat yang khusus buat satu tugas itu hampir selalu ngalahin solusi serba bisa yang penuh kompromi tadi. Sip, oke deh. Eksplorasi kita soal hukum divergensi ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau divergensi ini memang aturan main alaminya, kira-kira pemisahan besar atau spesialisasi baru apa lagi ya yang mungkin bakal kita lihat ke depan pada teknologi atau layanan yang sekarang ini kita anggap udah nyatu banget dan nggak terpisahkan? Coba direnungkan.